Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, jamaah umrah travel hafizakumullah. Alhamdulillah, kita malam hari ini berada di pelataran Masjid Nabawi hari ketiga. Tadi kita sudah melakukan city tour. Kemudian dalam perjalanan city tour ada sedikit ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Abu Dzar Allahu Ta'ala. Maka pada kesempatan kali ini saya sedikit memberikan kesimpulan dari peristiwa yang terjadi pada perang Uhud, yang menjadi pelajaran besar buat kita semua, yaitu keberhasilan seseorang hanya pada mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dengan keahlian apapun itu tidak akan pernah bisa berhasil menjalani hidup ini sebagai posisi siapapun, baik dia sebagai posisi sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai kepala kantor, sebagai anak buah, sebagai pemilik sekolah, travel, ataupun yang lain-lain. Maka berdasarkan kisah nyata yang disampaikan yang terjadi pada perang Uhud, bahwasannya ketidakpatuhan atau ketidaksabaran beberapa orang sahabat Nabi Muhammad SAW saat diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW atau saat diamanahkan oleh Nabi untuk tidak turun ke bawah apapun kondisinya yang terjadi, maka ketidaksabarannya mengakibatkan kekalahan. Oleh karena itu, cepat atau lambat seseorang yang hidup di bumi ini, yang sepertinya seakan-akan dia hidup di atas kesenangan, kemenangan, tetapi jika kesenangan dan kemenangannya itu bukan berjalan di atas ketetapan apa yang diajarkan oleh Nabi atau bahkan menyelisihinya, maka tinggal tunggu waktu akan hancur. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Hanya nunggu waktu, kecuali dia sempat bertobat, kecuali dia sempat mengintrospeksi diri. Tidak mungkin tidak, pasti hancur. Karena konsekuensi dari menyelisihi Nabi Muhammad SAW adalah kebinasaan, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Itu pelajaran, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Uhud. Kita sebagai bapak, kalau mau berhasil mendidik anak-anak kita, istri kita, tidak bisa tidak ikuti bagaimana cara Nabi mendidik istri-istrinya, mendidik keluarganya. Yang sebagai ibu tidak akan pernah selama kalau metode hanya bukan metode pendidikan yang pernah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai pemilik perusahaan, atau kita sebagai karyawan, atau kita sebagai apapun juga, itu tidak akan pernah berhasil sampai kita mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Itu poin penting dalam pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Uhud, yaitu seseorang yang mau berhasil, maka bersabarlah
dalam menjalani sunnah Nabi Muhammad SAW. Walaupun seperti yang Nabi katakan, menjalankan sunnah beliau di akhir zaman adalah seperti memegang bara api. Sangat berat. Sangat berat. Artinya sangat berat. Para ulama menjelaskan, di antaranya karena orang yang menjalankan sunnah minoritas dibandingkan orang-orang yang menjalankan tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga secara umum biasanya minoritas lebih berat dibandingkan dengan mayoritas. Bahkan beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi itu saya pernah ketika umroh di sholat Jumat itu Syekh berkhutbah, yang isi khutbahnya Syekh itu nangis terseduh-seduh. Beliau bilang, kalian wahai para jamaah berada di tempat yang terbaik, di kota suci, dan kalian bermaksiat menyelisihi ketetapan Nabi kalian di tempat ini. Subhanallah. Ya, berapa banyak amalan-amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin, kaum muslimat di dua kota suci ini yang amalannya menyelisihi amalan Nabi Muhammad SAW, baik di Mekah maupun di kota yang sedang kita ada, yaitu di Madinah. Sampai Syekh bicara seperti itu, kalian ada di tempat yang suci dan kalian memaksiati Sang Maha Suci yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumahnya, di dua kota terbaiknya. Maka jamaah umroh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran penting dari kisah ini atau dari kisah Uhud adalah bagaimana kita belajar untuk menekan ego kita dalam menjalani hidup ini. Karena ini sebuah rumus, tidak mungkin orang bisa berhasil tanpa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu harus dipegang, tidak mungkin. Terlebih lagi untuk urusan akhirat. Kalau urusan dunia aja seseorang tidak mungkin bisa berhasil, bagaimana lagi dengan urusan akhirat? Nggak akan pernah mungkin. Akan tapi konteks berhasil di sini bukan artinya berhasil memiliki dunia dan perhiasannya, tetapi konteks yang dimaksud dengan konteks berhasil, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, seseorang yang berhasil di bumi ini adalah orang yang memiliki hati bisa tunduk dan patuh pada Allah dan Rasulnya. Itulah orang yang berhasil. Bukan orang yang berhasil itu dinilai dari berapa banyak harta yang dia miliki, setinggi apa jabatannya, bukan itu. Tapi beliau hafidh rahimahullah mengatakan seorang yang berhasil di bumi itu orang yang bisa ketetapan Allah dan Rasulnya. Itulah orang yang berhasil. Orang yang bisa menundukkan jiwanya pada tetapan Allah dan itu pasti tidak mungkin. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin keberhasilan di dunia dan di akhirat, dan tidak ada cara jalannya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kembali, saya ulang lagi, kekalahan Uhud itu bukan disebabkan kesalahan banyak, tapi kekalahan Uhud itu disebabkan karena satu kesalahan, yaitu ketidakpatuhan saat itu sahabat karena ketidaksabaran melihat harta yang cukup menarik hati, sehingga mereka pun tergesa-gesa untuk turun. Yang mana ini menunjukkan pada kita semua, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW,
beliau berbicara secara khusus tentang fitnah atau ujian terbesar untuk umat beliau mal, yaitu al-mal ataupun harta. Sebagaimana mohon izin, berapa orang yang mengambil kesan dan pesan di Nabawi dan Mekah bukan karena ibadahnya, tapi karena posisi bangunan yang megah. Naudzubillahi min dzalik. Saya sampaikan di sini karena saya bertanggung jawab. Jangan sampai kesan dan pesan kita datang ke dua kota suci ini adalah karena kita melihat apa? Bangunan cukup menakjubkan dan luar biasa. Ini sangat apa ya? Menyilaukan mata. Pada bangunan ini yang punya dalam sana bangunan ada kota yang ada keutamaan di dalam sana. Sama dengan Mekah, sekitarnya nggak ada keutamaan, yang ada keutamaan yang di dalamnya itu. Tapi kenapa orang tawafnya di luar? Kenapa orang dominan? Oleh karena itu butuh pelurusan dan pelurusan. Bukan dilarang. Yang dilarang kalau sampai melalaikan dari yang di dalam. Karena tujuan kita bukan ke sana. Tujuan kita di sini. Kalau sampai tujuan kita terbengkalai, tujuan sebenarnya terbengkalai, maka ini sangat rugi. Sangat merugikan diri kita. Ini sudah diantisipasi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Harta terkadang bisa memalingkan. Sebagaimana dari bahasa Arab, kalau mal itu artinya nyengsol kalau kata orang Betawi. Tahu nggak nyengsol? Lenceng. Lu nggak tahu nyengsol? Lenceng. Hah? Nyengsol iya. Orang Betawi bilang tuh nyengsol tuh nggak bisa lurus. Nyengsol tuh belok gitu, nyimpang. Itu mal. Jadi nggak bisa lurus kan mencong. Gitu. Makanya orang yang obsesinya mal hidupnya nggak akan pernah lurus. Mencong. Bukan nggak boleh, ya nggak boleh kalau sampai hidupnya obsesinya mal, pasti mencong. Karena secara bahasa aja dia mencong. Jadi gitu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya Allah Taala hidayahnya dalam menjalani hidup ini dengan sebenar-benarnya, sehingga kita bisa pulang ke negeri yang sebenarnya, negeri akhirat, dalam kondisi yang menyenangkan buat kita semua, bukan kondisi yang menakutkan atau mengerikan. Allah Ta'ala a'lam. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi